Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi masih bersama saya Risma Muhammad Ramdhani di Studi Kelayakan Bisnis. Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai aspek keuangan bagian kedua ya. Setelah kemarin di video pertama, di sini kita akan membahas mengenai harga pokok produksi, kemudian ada proyeksi rugi laba ya, dan yang terakhir ada perkiraan cash flow. Oke, langsung aja kita masuk ke Excel-nya ya. Nanti kalian bisa download formatnya di deskripsi. Oke, let's get started. Baik, teman-teman. Di video yang lalu kita udah belajar mengenai kebutuhan dan sumber dana. Nah, sekarang kita belajar mengenai harga pokok produksi atau HPP. Jadi tujuannya buat apa? Tujuannya biar si perusahaan tuh nantinya tahu berapa sih harga pokok produk itu gitu ya, yang nantinya bisa nentuin berapa harga jual si produknya. Nah, kita tentuin di sini. Jadi harga pokok produksi itu adalah semua biaya yang dikeluarin sama si perusahaan ya buat memproduksi produk hingga si produk itu jadi. Nah, berapa biaya-biaya yang dikeluarin sampai si produk itu jadi? Itu kita hitung di HPP atau harga pokok produksi. Nah, jadi kalian ngitung HPP ini cuma di tahun pertama aja ya. Misalkan ini tahun 2020, kalian hitung yang tahun 2020 aja. Nah, ada beberapa variabel nih yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada persediaan bahan baku, terus ada persediaan barang dalam proses, dan biaya overhead pabrik. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai persediaan bahan baku. Nah, dalam membuat suatu produk, pasti kita butuh yang namanya bahan baku ya. Nah, di bahan baku ini nanti kita ada persediaan awal, pembelian, dan saldo akhir. Nah, jika perusahaan yang kalian teliti itu udah berjalan nih di tahun-tahun sebelumnya, maka pasti di tahun ini mungkin bisa aja perusahaan itu punya persediaan untuk bahan baku. Nah, jika ada persediaannya, kalian bisa isi di sini. Tapi kalau perusahaan yang kalian teliti ini masih direncanakan, maka kalian cukup masukin bahan baku yang kalian akan beli aja. Jadi pembeliannya ya. Nah, ini bisa kita dapatkan di sheet biaya produksi. Kita lari ke sheet biaya produksi nih. Sheet biaya produksi. Di biaya produksi ini untuk bahan baku ini udah ada ya, bahan baku. Tapi ini aja nggak cukup. Ya, tapi untuk membuat suatu produk, bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan? Ada bahan baku dan plastik kemasan. Pokoknya semua elemen yang dibutuhkan untuk membentuk satu produk. Ya, jadi bahan materialnya itu apa aja? Bahan baku A, B, C, D kalian masukin. Ya, kalian akumulasikan di sini di bahan baku. Kemudian untuk packagingnya hingga si produk itu dikemas, kalian bisa masukin di plastik kemasan. Jadi pokoknya material yang kalian butuhkan kalian masukin nanti ke bahan baku ya. Di sini ada bahan baku dan plastik kemasan. Nah, nanti kalian masukin ke ini nih, pembelian ini. Nah, ini tuh nilai bahan baku dan plastik kemasan ya untuk persediaan bahan baku. Ini juga sama, selalu jika di tahun sebelumnya ada saldo kalian bisa masukin. Kalau enggak, ya kalian kosongin ya kalau perusahaannya baru kalian teliti. Nah, nanti kalian tinggal tambahin aja di sini total biaya bahan baku. Nih, kita udah punya biaya bahan bakunya. Ini total biaya bahan baku ini nanti bakal disubstitusikan ke persediaan barang dalam proses ya. Sekarang kita bahas persediaan barang dalam proses atau work in process ya, atau WIP atau WIP. Jadi persediaan barang dalam proses ini kianya. Jadi kalian diasumsikan tuh punya barang, tapi si barangnya can dijieun gitu. Pibarangeun gitulah, eta bakal barang, tapi barangnya can anggeus. Aya bahannya jeung nu gawena aya, tapi barangnya can anggeus. Nah, itu namanya persediaan dalam proses ya, karena barangnya belum jadi. Jadi persediaan dalam proses ini nanti ada persediaan awal. Nanti kalau persediaan awal ini nanti kalian tinggal masukin aja dari persediaan awal yang atas ini ya, sama dengan atas ini. Kalau perusahaan yang kalian teliti udah berjalan di tahun sebelumnya dan mempunyai persediaan awal, kalau enggak kalian kosongin. Kemudian ada total biaya bahan baku. Kalau total biaya bahan baku tadi kita udah hitung ya. Ada bahan baku dan kemasan. Nah, nanti kalian tinggal masukin aja angka ini ke sini. Oke, kalian tinggal pindahin. Kemudian ada orang yang langsung berkecimpung langsung untuk memproduksi produk ya, karena produk itu nggak akan jadi kalau nggak ada yang ngerjain. Nah, makanya disebut dalam proses ada biaya tenaga kerjanya. Ini dimasukin. Ini dari mana angkanya? Nah, kalian lihat sheet sebelumnya ada yang namanya sheet gaji. Kalian cari di tahun pertama. Ya, karena yang dihitung cuma tahun pertama ya, kalian hitung nih. Nih, ini ada 10 orang yang berkecimpung dalam memproduksi produk secara langsung. Ada 93.600.000. Nah, kalian tinggal substitusiin ke sini. Nah,
Ya kalau ada saldo akhir nanti kalian tinggal masukin, kalau nggak ada kalian kosongin. Jadi kita udah dapat nih persediaan barang dalam proses ya, ada bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, ini bakal jadi barang ya, tapi encan gitu ya. Nih kalian nanti tinggal jumlahin total WIP-nya berapa, kalian tinggal sama aja semua angka ini. Ya, ini rumusnya kalian tinggal buka lah nanti di template-nya. Di contohnya kalian tinggal buka. Terus selanjutnya ada yang namanya biaya overhead pabrik. Ya, jadi biaya overhead pabrik ini adalah biaya di luar biaya bahan baku. Gitu ya. Jadi ini tuh biaya ini mesti dikeluarin untuk jadiin barang dalam proses ini menjadi bahan yang jadi gitu ya. Jadi sebenarnya macam-macam ya. Ada biaya overhead yang tetap, terus ada juga biaya overhead yang variabel. Jadi kalau biaya overhead yang tetap itu ya adalah biaya yang dikeluarin tetap gitu, meskipun kalian memproduksi banyak atau sedikit produk. Terus juga ada yang namanya biaya overhead variabel. Jadi kalau biaya overhead variabel itu biayanya itu berubah-ubah ya, atau berfluktuasi. Jadi tergantung dari volume aktivitas ya, volume aktivitas penjualan dan faktor-faktor lainnya. Ini misalkan kita bakal bahas pertama yang biaya overhead pabrik tetap ya, yang tetapnya. Contoh nih, ada biaya depresiasi. Ini masuknya ke biaya overhead pabrik tetap. Ya, depresiasi atau penyusutan, meskipun kegiatan produksi itu mau banyak mau sedikit, nah aktiva kalian atau aset kalian yang kalian miliki itu pasti menyusut. Nah, dan itu nilai penyusutan itu harus dimasukkan ke biaya depresiasi, yaitu hitung biaya. Sama juga halnya dengan amortisasi. Amortisasi juga meskipun kalian produksi banyak atau sedikit ya, penjualan banyak atau sedikit ya, amortisasi itu pasti terjadi. Dan ini diambil dari sheet, berarti dari sheet ini ya, sheet investasi. Nah, kalian masukin nih biaya depresiasi ini. Nah, ya, biaya depresiasi yang ini di tahun ini dan biaya amortisasi yang ini yang 4 juta. Nah, kalian masukin ke sheet ini. Terus juga ada biaya fix ya, yang tetap, biaya overhead pabrik tetap. Itu misalkan ada biaya bunga. Ya, meskipun penjualan sedikit atau banyak, nah yang namanya bunga ini pasti harus dibayar. Bunga ini dari mana? Nah, ini kan kalian ada sumber dana. Di sini kalian ceritanya pinjam ke bank ya, secara kredit dengan bunga di tahun pertama 28 juta. Ya, meskipun kayak tadi kalian produksi banyak atau sedikit, ini harus tetap kita bayar. Makanya masuk ke biaya ini, overhead pabrik ya. Tetap, biaya tetap, pasti dibayar. Kemudian biaya tenaga kerja nggak langsung, ini juga masuk ke tetap. Karena yang namanya pihak manajemen ya, namanya direktur, manajer itu meskipun penjualan banyak sedikit, mereka tuh harus tetap dibayar gitu. Berbeda dengan, ini ada satu lagi nih, biaya maintenance. Ini biaya maintenance juga masuk ke tetap ya. Karena yang namanya aset, aktiva berwujud kalian itu pasti butuh yang namanya perawatan. Nah, ini diasumsikan ada 5% sampai 10% dari nilai investasi. Jadi nanti kalian tinggal kaliin aja dari nilai investasi ini. Total investasi ada nih 244 juta 10.000. Nanti kalian kaliin dengan 10% ya, atau 5 sampai 10% tergantung kira-kira budgetnya berapa. Nah, kalian masukin, kalian ya 10% dapat ini. Nah, ada satu lagi nih, biaya overhead pabrik variabel. Jadi kalau overhead pabrik variabel itu dia biayanya itu berubah-ubah atau berfluktuasi ya, tergantung aktivitas produksi ya, atau volume penjualan dan faktor-faktor lain. Nah, contohnya misalkan transportasi. Itu tergantung juga biaya penjualan ya, kalau transportasi banyak sedikitnya penjualan. Jadi ini bisa aja berubah-ubah. Ya, kayak bahan bakar itu bisa aja berubah-ubah. Terus juga biaya listrik dan telepon. Kalau produksi banyak, mesinnya digerakkan terus, pasti listrik yang digunakan tuh bakal banyak gitu ya. Jadi tergantung kalau variabel. Terus juga biaya telepon, atau mungkin sekarang ada biaya kuota atau internet yang bisa dimasukin ke sini. Terus ada yang jadi biaya variabel administrasi bisa. Terus pemasaran juga masuk ke biaya variabel ya. Nah, udah kayak gitu. Nah, kita udah dapat nih nilai dari WIP dan BOP ya, work in process dan biaya overhead pabrik. Nah, kita tinggal tambahin aja
nilai WIP, dan yang dua ini nih ditambahin dengan total BOP. Nah, kita udah dapat harga pokok produksi. Jadi di tahun pertama kita memproduksi barang itu seharga ini ya untuk harga pokok produksinya. Nah, nanti kita bakal ngitung berapa harga jual produknya. Ini penting ini, berapa harga jual produknya. Nah, sebelum itu kita harus nurunin dulu nilai yang tadi nih. Harga pokok produksi ini berapa? Kita masukin ya di persediaan barang jadi. Nih, ada juga persediaan awal. Kalau perusahaan kalian udah berjalan sebelumnya, nanti kalian tinggal masukin aja dari nilai ini, yang persediaan awal. Nah, kalau enggak, kalian bisa kosongin ya. Kemudian harga pokok produksi ini kalian tinggal turunin, nanti kalian tinggal jumlahkan aja pakai rumus sum di sini. Ini kita jumlahin, jadi ini nilainya. Dan kita punya nilai barang tersedia untuk dijual ya, sebesar 500, 1 juta, bla 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 gitu. Dan kita udah punya harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualan itu penjumlahan dari persediaan awal dan harga pokok produksi. Gitu ya. Kemudian, tapi itu belum beres teman-teman ya. Untuk menentukan harga jual, kita ada yang namanya pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dilaporkan sama si perusahaan, tapi yang bayar pajaknya itu konsumen akhir. Artinya yang beli barang kita, dia menanggung pajak, dan pajak itu dimasukkan ke kita laporkan nanti. Berarti biasanya si pajak itu kalau di modul itu 20% ya, tapi sebenarnya kalau PPN itu 10%. Ya pada umumnya 10%. Jadi kita tinggal kain aja harga pokok penjualan dengan PPN ini 10% dari nilai harga pokok penjualan. Nah, nanti kalian tinggal tambahin aja total harga pokok penjualan ya sebanyak ini. Ini udah include PPN ya, sudah termasuk pajak. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu berapa harga jual produk satuannya. Ini kan harga keseluruhan ya di tahun pertama. Nah, kita butuh harga jual produk satuan. Dari mana kita tahu? Nah, kita membagi angka ini dengan berapa banyak volume produksi. Nah, ini pembaginya. Volume produksi ini diambil dari sheet kapasitas. Ya, di tahun pertama kita memproduksi 563 produk. Ya, volume produksinya. Nah, jadi kita tinggal bagiin aja. Total harga pokok penjualan dibagi dengan volume produksi. Nah, kita punya harga jual produk sebesar 979.000 sekian. Nah, teman-teman banyak yang bingung di sini nih. Nah, cenah mahal-mahal tuh yang produk teh gitu ya. Biasanya produk di pasaran nuki mah udah murah. Nah, ibet mahal. Nah, berarti ada yang nggak beres tuh sama aspek pasarnya ya. Di forecast itu berarti nggak beres. Oh, ini nggak layak karena permintaannya sedikit. Ya, kalian memproduksi sedikit ini jadinya nggak layak gitu. Kalau permintaan sedikit ya itu nggak layak buat bisnisnya. Kalau permintaannya banyak itu baru layak aspek pasarnya gitu. Nah, gimana caranya kalau harga ini bisa turun kalau produksinya banyak, teman-teman ya. Nih, coba kita lihat. Kita memproduksi di tahun pertama itu sebanyak 563 produk ya, dengan harga 979. Nah, kalau misal di kapasitas kita perbanyak, misalkan kita tambahin jadi 1000 produk misalkan ya. Oh, ini permintaannya benar-benar banyak gitu, berdasarkan aspek pasar. Ya, tarik misalkan 1000 ya. Kita punya berapa nih? 12.000 di tahun 2020. Nah, yang tadinya harganya mahal, si produk otomatis jadi murah, teman-teman. Karena kita memproduksi barang banyak. Ya, otomatis kalau produksi barang banyak, kita bisa menekan biaya produksi menjadi lebih murah gitu. Gitu ya. Nih, ini jadi 335 murahnya. Tadi asalnya berapa? Tadi asalnya 979.000. Ya, jadi murah enggaknya produk tergantung volume produksi yang kalian dapatkan dari aspek pasar gitu ya. Nah, berarti ini kalau terlalu mahal barangnya, nah ada yang nggak beres tuh di aspek pasarnya. Ini forecastnya nggak beres gitu ya. Oke teman-teman, lanjut ke rugi laba. Baik teman-teman, di sini sekarang kita bakal ngebahas mengenai rugi laba ya. Jadi di sini kita bakal cari tahu apakah si perusahaan itu mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan.
Perusahaan untung kalau nilai pemasukannya dia lebih besar daripada nilai pengeluaran. Sebaliknya dia rugi ya, perusahaan rugi kalau pemasukannya seetik tapi pengeluarannya padat gitu, dia bakalan mengalami kerugian. Nah, sebelum kita jadi tahu itu, kita harus tahu dulu nilai harga jualnya ya. Tadi kita udah ngitung di HPP. Nih kita udah dapat harga jual 979.000 bla bla bla. Kita substitusiin ke harga jual ini. Nah, harga jual ini diasumsikan dia mengalami kenaikan harga jual sebesar 5% per tahun. Jadi nanti rumusnya kalian tinggal ini kalikan ya. Kalikan ini dikalikan dengan 5%. Nah, udah dikaliin, nanti kalian tambahin dengan ini, jangan lupa dikunci ya. Ini jangan lupa dikunci. Nanti kalian tambahkan dengan nilai yang tadi. Nah, udah dapat. Nanti tinggal ditarik aja. Nah, kita udah dapat harga jual di tahun 2020, 2021 sampai 2022. Nah, maka dari itu kita bakal tahu berapa hasil penjualan. Nah, hasil penjualan ini didapat dari nilai harga jual dikali dengan volume produksi. Nih, ya, di kapasitas. Jadi di sini kita bisa masukkan angka ini dikalikan dengan di kapasitas produksi. Nah, ini 563 dikali dengan 979. Kita dapat angka ini ya. Kemudian ini nanti kita tinggal tarik aja. Nah, kita udah punya hasil penjualan. Kemudian sekarang buat pengeluaran ya. Pertama kita hitung dulu. Dalam pengeluaran kita harus bayar pajak penjualan sebesar 10%. Jadi nanti kita tinggal kaliin aja. Hasil penjualan ini dikaliin dengan pajak penjualan 10%. Jadi nanti kalian tinggal tarik aja ke kanan. Terus ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini diambil dari sheet biaya produksi. Nih, dari ini nih. Ya, total biaya produksi. Nanti kalian masukin ke rugi laba ini. Kalian tinggal geser aja ke kanan. Terus kita ngeluarin biaya apa aja nih? Ada lagi yang namanya biaya pemasaran. Ini nanti kalian tinggal substitusikan juga. Dari sini bisa nih, biaya pemasaran. Ini 5 juta. Ya, nanti diasumsikan juga dia tuh naik 5% ya tiap tahunnya. Karena ini ada di 5%. Terus juga biaya administrasi nanti tinggal dimasukin aja dari yang ini HPP tadi. Mana administrasi? Nah, ini. Nah, terus yang terakhir ada kita juga bayar mengenai beban bunga. Nah, ini juga dimasukin dari nilai HPP yang tadi ya. Kita tinggal dimasukin aja dari biaya bunga ini. Kita masukin ke pengeluaran ya, atau dari sumber dana. Nah, ini kita bisa pindahkan ke sini. Nah, kita udah punya nih total pengeluaran dan hasil penjualan. Nah, gimana kita menghitung labanya ya? Kita tinggal kurangi aja pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, ya, untuk laba ini kita tinggal kurangi aja nilai hasil penjualan dikurangi dengan total pengeluaran. Kalau nilainya minus berarti perusahaan rugi. Kalau nggak minus berarti dia mengalami keuntungan. Ini keuntungannya di tahun pertama itu sebesar 19 juta sekian ya. Nanti tinggal digeser aja. Nah, teman-teman, kita ini udah punya nilai laba ya sebelum pajak. Ini labanya belum bersih. Nah, keuntungan ini nanti dipotong lagi dengan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu ada di PPh 21 ya. Itu jadi macam-macam. Ada misalkan penghasilan dari 50 juta per tahun dikenakan pajak 5%. Penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan pajak 15%. Terus penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Ini penghasilannya kecil, teman-teman. Cuman labanya 19 juta. Berarti dia kurang dari 50 juta. Berarti dia pajak penghasilannya cuman 5%. Bukan 25 ya. Jadi ini nanti tinggal dikaliin sama 5%.
Nah ini tinggal dikaliin 5%. Jadi pajaknya nggak sebesar itu ya, karena labanya juga nggak besar-besar amat, kurang dari 50 juta. Nah kita udah punya laba setelah pajak. Nah ini keuntungan bersih yang dimiliki perusahaan di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga gitu. Jadi perusahaan mengalami keuntungan ya kalau nilainya positif. Lanjut ya teman-teman, sekarang kita bahas mengenai cash flow. Jadi cash flow atau arus kas ini ya dibutuhkan buat perusahaan biar si perusahaan bisa mengetahui kemana sih aliran laju kasnya. Jadi perusahaan bisa tahu dia dapat kas dari mana, pemasukannya dari mana, terus si pemasukan itu dialokasikan kemana aja. Nanti perusahaan bisa tahu ya mengenai arus kasnya. Nah yang pertama kita lihat dulu cash flow yang pemasukannya. Dari mana sih si perusahaan dapat uang? Nah, di tahun ke-0 ini perusahaan pinjam kan ya. Pinjam ini dari sheet sumber dana. Pinjaman 100 juta, nanti kalian masukin ke cash flow ini. Terus juga kita punya uang cash ya sebesar 484 ini sebagai modal, diambil dari yang sumber dana ini, modal sendiri ya. Kalian tinggal masukin ke cash flow. Terus di tahun ke-1 ini kalian melakukan yang namanya penjualan. Pasti dapat duit dong ya. Nah itu berarti kas masuk tuh. Kalian dapat ini diambil dari sheet rugi laba yang ini, Nah hasil penjualan ini berupa uang kan. Nah nanti kalian masukin ke sini ya, ini berupa uang pemasukan gitu maksudnya. Kemudian juga kalian masukin depresiasi dan amortisasi. Ini dimasukin buat ngimbangi nanti nilai investasi. Jadi nilai depresiasi dan amortisasi nanti kalian masukin dari sheet investasi yang ini nih. Depresiasi dan amortisasi ya. Nanti kalian masukin ke cash flow ini. Nah, kita punya nih, kita tahu pemasukan di tahun pertama, kita tahu dari mana aja. Oh, pinjaman, modal, penjualan, ini dari depresiasi dan amortisasi. Terus kita juga bakal nyari tahu kemana sih si kas itu didistribusikan ya atau disalurkan. Yang di tahun pertama kita kan punya uang segini nih. Nah, uangnya disalurkan di tahun pertama kita untuk membeli investasi. Di mana ini nilai investasi? Ini diambil dari sheet investasi. Nah, ada yang namanya total investasi. Ini nanti kalian masukin ke ini. Jadi di tahun pertama kita cuman mengeluarkan uang untuk investasi aja. Nah, di tahun-tahun selanjutnya nanti kalian ngitung mengenai angsuran pokok. Ini angsuran pokok ini diambil dari sumber dana ya. Sumber dana angsuran pokok ini ada 58 juta. Nah, ini kita bayar angsuran pokok. Nanti kita masukin ke sini ya. Kalian nanti tarik aja. Terus juga ada beban bunga. Ini beban bunga masih dari sumber dana. Beban bunga nih 28 juta. Tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga nanti kalian masukin ke cash flow. Terus biaya produksi. Ini juga diambil dari sheet biaya produksi. Di sini nah keseluruhan ini. Nanti kalian tinggal substitusiin ya, tarik lagi. Terus biaya pemasaran ini udah ada ya. Tadi di sheet rugi laba ada, di HPP ada, nanti ini juga biaya administrasi juga. Terus pajak penjualan. Ini kalian diambil dari sheet yang rugi laba ini. Nah, ada pajak penjualan 10%, ini kalian masukin nanti ke cash flow. Terus juga pajak penghasilan ya atau PPH. Ini juga diambil dari sheet rugi laba. Nah, yang ini nih, pajak penghasilan. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih. Oh, ternyata kita mengeluarkan uang di tahun pertama tuh buat angsuran pokok segini, buat beban bunga segini gitu ya. Nah, terus kita udah tahu nih totalnya di tahun pertama ada kas masuk segini dan ada kas keluar segini ya. Di tahun kedua ada kas keluar masuk segini, ada kas keluar segini ya, dan tahun-tahun selanjutnya. Nah, kita harus hitung juga nih. Jadi kas yang ada tuh berapa? Nah, kita hitung selisihnya. Selisih dari pemasukan dan pengeluaran. Nanti ini sheet ini kita tinggal kurangin aja. Nilai pemasukan dikurangi dengan nilai pengeluaran. Nah, di kas awal kita kosong ya. Nah, di kas akhir kita masukin angka ini, angka selisih dengan kas awal ya, karena di tahun sebelumnya nggak ada kegiatan berarti kosong, maka ditambahkan nilai selisih dan ini yang kosong ya. Kita punya nilai 440 di tahun pertama, di tahun ke-0 sorry.
Terus di tahun ke-1 kita juga sama ngurangin angka ini dengan angka ini. Kita dapat ini ternyata hasilnya minus. Ya, karena ini lebih besar daripada nilai pemasukan. Di tahun ke-1 itu merupakan kas akhir di tahun sebelumnya. Jadi nanti ini kalian tinggal pindahin aja nilai ini ke sini ya. Nah, nanti nilai ini nanti ditambahin selisih awal, selisih dan kas awal. Terus kas akhir ini jadi kas awal di tahun selanjutnya. Begitupun ini jadi kas awal di tahun selanjutnya, kayak gitu ya. Jadi kita tahu nih kemana uang yang perusahaan ini mengalir. Oke teman-teman, untuk video bagian kedua cukup sekian ya. Nanti kalau ada yang nggak ditanyakan bisa di Google Classroom atau kita diskusi di WhatsApp ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.